Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Istana Dewa Pertumpahan Darah menempati sepertiga dari seluruh dunia dewa. Itu adalah wilayah yang luas. Sui Ying telah melakukan perjalanan melalui banyak tempat berbeda dalam mencari kesempatan untuk menerobos planet kartu Cloud. Di dalam kota kecil biasa, di dalam halaman sipil biasa, ada tukang kayu tua yang saat ini mengukir pola di kursi kayu. Ada banyak serutan kayu di tanah. Paman, seorang remaja berjubah hijau berjalan keluar dari dalam rumah. Tubuhku tampaknya hampir sepenuhnya pulih, dan sekarang saatnya aku pergi. Banyak terima kasih telah menyelamatkan aku. Petik 2. Penampilan tukang kayu tua adalah 70% mirip dengan penampilan Sui Ying. Hanya saja rambutnya putih. Jelas bahwa pria ini adalah Sui Ying dengan penampilan yang berubah. Dia saat ini berkeliaran di sekitar dunia dewa, tinggal selama beberapa lusin tahun di satu tempat setiap kali sebagai manusia. Dia secara bertahap akan menjadi tua pada penampilan, dan ketika dia cukup tua, dia diam-diam akan meninggalkan daerah itu dan memulai kehidupan baru di tempat lain. Berat, lukamu belum pulih sepenuhnya. Sui Ying menegakkan punggungnya sambil menggedornya pada saat bersamaan. Baru kemudian dia datang berjalan dengan sedikit bungkuk. Kamu harus merasa nyaman dengan menginap di tempatku. Istirahatlah dengan baik. Tidak akan terlambat bagi kamu untuk pergi ketika kamu sepenuhnya pulih. Petik 2. Paman, aku hanya akan memberimu masalah jika aku tinggal di sini, tambah remaja itu. Hahaha, rambut pamanmu sudah putih. Aku juga tinggal di sini sendirian, jadi masalah apa yang akan aku takutkan? Sui Ying tertawa. Saat dia tertawa, dia terbatuk 2 kali. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa menebaknya. Pada malam itu ketika aku menyelamatkan kamu, orang yang dicari seluruh kota seharusnya kamu benar? Petik 2. Remaja berjubah hijau itu tertawa canggung. Dia tahu bahwa paman di depannya ini pasti sudah tahu sejak mereka menggambarkan penampilan dan cedera dari orang yang dicari kota. Bagaimana mungkin dia tidak menyimpulkannya? Bersantai dan tinggal di sini sebentar lagi. Paman aku ini, aku hanya hidup sendiri. Kamu bisa menemani aku, kata Sui Ying dengan punggung membungkuk. Dia batuk 2 kali sebelum berbalik dan terus mengukir pola di kursi. Paman, kamu selalu batuk. Kamu harus pergi dan minum obat. Remaja berjubah hijau itu khawatir. Itu hanya penyakit tua, tidak banyak. Tubuh Sui Ying yang berubah mirip dengan manusia, dan juga akan menjadi tua dan sakit. Tiba-tiba, Sui Ying melihat keluar. Dong dong dong. Segera, suara ledakan terdengar samar-samar dari luar halaman. Ekspresi remaja berjubah hijau berubah drastis. Dia segera melompat ke atap rumah dan mencoba melarikan diri. Tapi tiba-tiba, suara keras dan jelas terdengar di langit. Banyak burung datang terbang. Burung-burung mengenakan baju besi, dan bahkan ada prajurit di mereka ketika mereka membungkus seluruh langit. Peng! Pintu ke halaman segera hancur. Banyak tentara mengendarai binatang buas datang bergegas. Remaja berjubah hijau itu memandang ke atas pada lusinan tentara yang menunggangi burung-burung yang terbang sebelum menunjukkan ekspresi putus asa ketika dia kembali ke halaman. Di antara kelompok prajurit di halaman itu adalah seorang remaja mengenakan pakaian cantik dan mengendarai binatang bermutasi putih. Dia berjalan tepat di garis depan. Dia tersenyum dingin ketika berkata kepada remaja berjubah hijau, adikku tercinta, bukankah lebih baik jika kamu patuh menjadi kaisar boneka? Kamu akan menjalani kehidupan mewah, dan dapat menikmati keindahan yang kamu inginkan juga. Petik 2. Menjadi kaisar boneka? Kamu hanya meminta aku untuk mati. Remaja berjubah hijau itu dengan marah berteriak, jangan mengira aku tidak tahu, 3 tahun kemudian, para dewa akan turun dan mengambil energi kepercayaan. Jika mereka menemukan bahwa tidak ada energi kepercayaan, mereka akan membunuh kaisar ini secara langsung. Selain itu, jika aku tidak salah, kamu memiliki dewa iblis di belakang kamu yang akan bertindak melawan aku juga, mengendalikan jiwa aku dan mengubah aku menjadi boneka setia sejati. Bagi aku itu lebih buruk daripada kematian. Petik 2. ZZZ, kamu tahu banyak hal. Remaja cantik berpakaian berseru, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu adalah saudaraku, jadi kenapa kamu memperlakukanku seperti itu?
Remaja berjubah hijau itu berteriak dengan marah. Siapa yang membuat kita keluarga kerajaan? Siapa yang menyebabkan kita memiliki beberapa ratus saudara lelaki dan perempuan? Remaja berpakaian indah itu menghela nafas. 3 tahun kemudian ketika para dewa turun, semuanya harus disembunyikan dengan baik. Kita harus menyiapkan kambing hitam. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baiklah, sudah waktunya bagi kamu untuk kembali. Petik 2. Remaja berjubah hijau itu mengertakkan giginya, namun dia memandang sekelilingnya dengan putus asa. Aku bisa kembali denganmu, tetapi kamu harus berjanji padaku dan melepaskan paman ini. Dia adalah manusia biasa. Petik 2. Apakah itu dia? Remaja cantik berpakaian berbalik ke arah Sue Ying yang sedikit bungkuk sebelum mencibir. Aku katakan sebelumnya aku tidak akan membiarkan ada kesalahan. Utusan Tuhan, bunuh dia. Remaja cantik berpakaian memerintahkan. Ya, Yang Mulia, seorang pria berjubah hitam dengan hormat mengakui. Tidak, jika kamu terus seperti ini, aku akan bunuh diri saja. Remaja berjubah hijau itu mengertakkan gigi. Adikku, apakah kamu cukup berani untuk bunuh diri? Yakinlah, di depan aku, siapapun di antara kalian yang fana tidak bisa bunuh diri sama sekali. Remaja yang berpakaian cantik itu terkekeh. Energi dunia yang tak terlihat sudah lama menyelimuti remaja berjubah hijau. Lebih baik terima nasibmu. Ini adalah takdir yang telah aku atur untukmu. Petik 2. Mata remaja berjubah hijau itu merah ketika dia memandang Sue Ying. Paman, aku telah melibatkan terlalu banyak orang lain, dan bahkan melibatkan kamu. Ayo. Jadi ini bahkan melibatkan masalah mencuri energi kepercayaan. Sue Ying terbatuk 2 kali ketika dia berkata, energi keyakinan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tingkat yang lebih tinggi dari dunia dewa, dan setiap planet harus menyerahkannya. Namun ada iblis dewa yang berani mencuri energi kepercayaan. Keberanian yang sangat besar. Petik 2. Saat Sue Ying berbicara, pria berjubah hitam yang sedang berjalan tidak bisa lagi bergerak. Dia hanya bisa memalingkan matanya. Ekspresi remaja berpakaian indah berubah. Mendengar bahwa setiap planet harus menyerahkannya, dan berbalik kepada utusan dewa yang terjebak di sana tanpa bergerak, dia tahu dia telah menemui masalah besar. Guru, ada masalah. Remaja cantik berpakaian meminta bantuan. Secepatnya, Hong, dunia mulai bergetar. Sesosok menjulang muncul di kejauhan bercahaya emas. Bahkan ketika dia menginjak tanah, lututnya berada di luar lapisan awan. Sosok besar itu berada di kekosongan. Sosok menjulang dengan ketinggian puluhan ribu kilometer terlalu besar dibandingkan dengan planet ini yang hanya berdiameter beberapa puluh ribu. Dewa ini yang muncul dengan marah memandang ke bawah dengan matanya, menghadap ke kota kecil itu, dan melihat tukang kayu tua yang agak bungkuk. Sue Ying mendongak dengan senyum yang tidak tampak seperti senyum. Dewa yang luar biasa, manusia yang tak terhitung jumlahnya begitu ketakutan sehingga mereka berlutut setelah melihat dewa ini menjulang setinggi beberapa puluh ribu kilometer. Siapa kamu? Dewa yang menjerit itu berteriak dengan marah. Bocah cilik, kamu cukup berani. Sue Ying mengulurkan tangannya. Dewa yang menjulang tinggi yang beberapa puluh ribu kilometer tingginya menjadi lebih kecil tanpa kendali, terbang menuju telapak Sue Ying. Segera, dia berubah menjadi semut. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Remaja berpakaian indah itu dan bawahannya di halaman, dan remaja berjubah hijau itu semua tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Puluhan ribu kilometer dewa menjulang menjadi sangat kecil, dan bahwa ia terbang ke telapak tukang kayu tua ini. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pelayan bocah ini. Perintah Sue Ying. Melambaikan tangannya, dewa itu segera kembali menjadi seorang pria tua berjubah abu-abu yang dengan hormat berlutut, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Dia jelas bahwa mereka yang bisa melakukan ini dengan lambaian tangannya setidaknya akan menjadi dewa dunia. Bagaimanapun, dia adalah seseorang di alam dewa tingkat menengah. Senior remaja berpakaian indah itu berlutut saat berikutnya. Sue Ying berbalik ke arah remaja berjubah hijau, tertawa kecil padanya. Energi dewa dunia mulai merembes ke seluruh tubuhnya, dengan cepat mengubah tubuhnya yang berdaging sambil mengubahnya menjadi luar biasa. Sue Ying lalu berkata, agar kamu bisa memikirkan paman ini bahkan pada akhirnya, aku akan membantumu sedikit juga.
Biarlah itu menjadi takdir di antara kita. Petik 2. Paman. Remaja berjubah hijau tertegun. Bahkan orang bodoh dapat melihat bahwa paman ini tidak diragukan lagi keberadaan yang menakutkan, dan harus menjadi keberadaan yang hebat di dunia dewa yang hidup untuk Tuhan yang tahu berapa tahun. Senior, 3 tahun kemudian ketika mereka datang mengumpulkan energi kepercayaan, aku khawatir aku akan terungkap. Orang tua berjubah abu-abu itu merasa pengecut. Sue Ying melambaikan tangannya, menyebabkan batu energi kepercayaan dilemparkan. Selain membayar defisit, masih ada lebih dari cukup untuk disisihkan. Pria tua berjubah abu-abu itu merasakan sukacita saat melihatnya. Berat, kamu sendirian dari sekarang. Sue Ying menatap remaja berjubah hijau itu sebelum menghilang di udara. Baru pada saat itulah lelaki berjubah abu-abu itu menghela nafas lega. Dia berbalik ke arah remaja berjubah hijau yang bingung. Tuan, apakah kamu tahu siapa senior ini? Aku tidak tahu, aku hanya tahu orang-orang di sekitarnya memanggilnya Patua Dongbo. Remaja berjubah hijau itu sedikit terkejut. Orang tua Dongbo. Pria tua berjubah abu-abu itu tercengang. Tidak banyak yang disebut Dongbo di seluruh dunia dewa. Mereka harus dari garis keturunan kediaman Raja Dongbo bukan? Tapi patriark itu adalah eksistensi legendaris. Petik 2. Reputasi Sue Ying benar-benar terlalu hebat di seluruh dunia dewa. Dia telah mengejutkan orang lain selama pesta bunga Miriat, menjadi murid di bawah Dewa Kaisar. Kabarnya dia bahkan membunuh makhluk kuat lain sebelumnya. Di banyak dewa, dia juga jauh lebih terkenal daripada Tuan Prefektur Laut yang tenang. Dia kemungkinan besar adalah seseorang dari kediaman Monark Dongbo. Pria tua berjubah abu-abu itu menebak dengan samar. Setelah Sue Ying meninggalkan Cloud Card Planet, penampilannya mulai berubah. Sosok Fana segera berubah kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Dia mendapatkan kembali masa mudanya. Aura yang kuat dan menakutkan ditampilkan. Ini adalah penampilan sebenarnya dari Raja Dongbo. Aku telah berjalan melintasi banyak planet selama setidaknya 3000 tahun, namun aku belum mentransendensikannya. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Seems tampaknya terlalu sulit bagi sesuatu untuk menerangi aku ketika aku mengolah wilayah hati aku. Meskipun meninggalkan wilayah Bloodset God Palace mungkin membahayakan hidupku, aku harus pergi keluar dan mencari peluang. Petik 2. Mari kita pergi ke bulan bintang dulu. Sue Ying segera merobek terowongan ruang waktu, mengambil langkah sebelum memasuki terowongan ruang waktu yang dipenuhi dengan pita warna-warni saat ia menuju ke bulan bintang. Dia awalnya tidak ingin meninggalkan wilayah Istana Dewa Darah. Terutama karena dia takut bertemu Raja Iblis Air dan agama Bunda Leluhur. Secara alami, dia merasa bahwa Raja Iblis Air seharusnya tidak sebodoh itu untuk bertindak melawannya sejak saat ketika Raja Iblis Air mengirim bawahannya. Dia seharusnya hanya ingin mengancam Sue Ying dengan namanya dan membuat Sue Ying menyerahkan hartanya dengan sukarela. Tapi Sue Ying akhirnya berkultivasi dengan sangat cepat. Dan tentu saja, dia sangat sombong dan tidak akan sombong itu. Kemungkinan akting Raja Iblis Air cukup rendah. Adapun agama ibu leluhur, akankah mereka bertindak demi bambu sein? Berpikir Sue Ying, apakah cakrawala mereka begitu rendah? Petik 1. Tapi dia tidak tahu. Agama Bunda Leluhur tidak memiliki cara merajalela mencari bahan-bahan berharga, dan hanya bisa mengandalkan orang suci bambu dan para ahli lainnya dari dunia dewa dan abis. Selain itu, selain bambu sein dan ahli lainnya yang dikirim untuk mengumpulkan bahan, keberadaan kuat biasa termasuk paragon biasanya tidak akan mengumpulkan semua jenis mainan aneh dan langka. Sebaliknya, mereka dikumpulkan karena agama Bunda Leluhur sangat membutuhkan mereka. Di dalam wilayah agama ibu leluhur, di aula istana yang menjulang tinggi. Orang dengan 2 taring dan mengenakan beberapa kain yang rusak dengan kulit berwarna perunggu secara bertahap membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kehangatan yang tak ada habisnya, menyebabkan seluruh suasana di aula istana berubah lebih optimis dan hangat. Dongbo Sue Ying telah keluar dari wilayah Bloodset God Palace. Bangsal bertaring besar itu tertawa dan mengangguk, sudah waktunya untuk mendapatkan kembali barang-barang berharga itu. Pelindung Kian. Pria besar bertaring tajam itu dengan ringan menyebutkan, meskipun suaranya dengan cepat bergema di ruang rahasia yang sunyi. Seekor binatang seperti monyet yang terletak di dalam ruang rahasia yang tenang ini duduk bersila seperti manusia.
Dia memiliki rambut emas dan terlihat tenang. Saat dia mendengar suara yang dipanggil oleh pemimpin agama, dia membuka matanya. Sepasang mata emas itu dipenuhi kesetiaan dan pengabdian. Monyet berambut emas ini berdiri. Pintu ruang rahasia otomatis terbuka. Hua! Dia mengambil langkah sebelum menyeberangi jarak yang sangat jauh, tiba tepat di luar pintu perunggu besar di aula istana yang menjulang tinggi. Pintu perunggu besar juga terbuka dengan sendirinya. Monyet berambut emas tetap seperti monyet liar dengan punggungnya membungkuk saat memasuki ruangan. Pintu perunggu besar segera ditutup kembali. Pemimpin agama, monyet berambut emas duduk bersila. Pelindung Qian, ada masalah yang mengharuskanmu untuk bertindak, kata pria brengsek besar itu. Pemimpin agama, tolong berikan instruksi kamu. Monyet berambut emas dengan sopan menjawab. Bangsal bertaring raksasa melanjutkan, di kosmos pembudidaya ini, ada orang yang memakai nama Dongbo Sueying. Sebelumnya, dia telah menghancurkan tubuh sebenarnya dari Sein Suci, mengambil semua barang berharga yang kita butuhkan. Dia mungkin dewa dunia tahap 4, tapi dia dekat dengan Paragon dalam kekuatan tempur. Pertahanannya sangat tangguh, dan di kultivator kosmos ini, puncak Paragon nyaris tidak bisa melukainya dengan serangan penuh mereka. Karena pertahanannya solid, jadi kami harus menyusahkan kamu untuk bertindak. Petik 2. Dimengerti. Monyet berambut emas mengangguk, apakah dia akan membawa barang-barang berharga juga? Tidak pasti, tetapi bahan-bahan berharga itu penting bagi kita, namun itu tidak terlalu penting bagi keberadaan kuat di kosmos penggarap ini. Mereka hanya akan menggunakannya untuk memperbaiki beberapa item lain-lain, jadi Dongbo Sueying tidak akan terlalu mementingkan bahan-bahan berharga ini. Petik 2. Memang. Bahan-bahan berharga itu bernilai bahkan tidak sampai satu senjata dewa sejati tunggal. Tetapi bahan-bahan berharga ini cukup untuk membuat pemimpin agama membayar sangat penting. Nilai bahan-bahan ini lebih penting daripada senjata dewa sejati. Hanya saja mereka orang luar dan tidak bisa mengumpulkan barang-barang ini hanya karena mereka tidak memiliki garis karma. Mereka dapat diidentifikasi dengan mudah. Gurunya adalah Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Saat dia melihat kita, dia akan memanggil Kaisar Pertumpahan Darah. Si bingkah bertaring besar itu berkata, untung Dongbo Sueying telah meninggalkan wilayah Bloodset God Palace, dan memeriksa arah terowongan ruang waktu, dia seharusnya menuju ke bulan bintang. Kamu harus bergegas dan membunuhnya sebelum dia mencapai tujuannya. Setelah membunuhnya, ambil semua hartanya sebelum meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Petik 2. Ya, monyet berambut emas mengangguk. Di kota asal mereka, di antara banyak pakar peringkat pelindung, dia adalah keberadaan yang mengerikan di peringkat 3 besar dan dapat dibandingkan dengan Raja Hijau dan Kaisar Surgawi penghancuran besar dari kosmos ini. Kamu harus menggunakan semua kekuatanmu dan menyelesaikannya dengan cepat. Kamu harus tahu betapa pentingnya bahan-bahan berharga ini bagi kami. Bangsal bertaring besar itu berkata, aku akan memberitahu kamu tentang lokasi Dongbo Sueying terus-menerus. Berangkat sekarang. Petik 2. Monyet berambut emas membungkuk hormat sebelum meninggalkan tempat itu. Dalam terowongan ruang waktu, Sueying saat ini bepergian dengan kecepatan tinggi. Aliran cahaya warna-warni di sekitarnya bengkok. Moonstar, Sueying secara relatif menantikannya, waktu sebelumnya aku pergi ke Sunstar. Sekarang, aku berpikir betapa istimewanya bulan bintang ini. Petik 2. Meskipun laporan intelijen telah mencatat deskripsi tempat itu, ia harus mengalaminya secara pribadi. Bulan bintang dan bintang matahari keduanya keras dan tidak cocok untuk kehidupan. Tetapi di bawah sifat Sunstar yang liar dan merusak, ia dipenuhi energi kehidupan. Bulan bintang berbeda. Lingkungan bulan bintang tidak sekejam itu lebih dari jenis jahat. Semakin dalam seseorang pergi, sepertinya tubuhnya bisa menahan kekuatan, namun mungkin saja dia akan membeku menjadi patung pada saat berikutnya, menyebabkan hati dewa yang sebenarnya membeku dan mati. Di Sunstar, saat dia merasa tidak bisa melanjutkan, dia bisa berhenti. Oleh karena itu, disarankan untuk santai di bulan bintang. Sueying tiba-tiba merasakan ruang waktu di sekitarnya bergetar. Apa ini? Sueying heran ketika dia melihat ke depan. Ada benjolan cahaya yang menyilaukan muncul tiba-tiba. Sueying berusaha sebaik-baiknya untuk melihat,
dan hampir tidak bisa melihat sosok kabur di dalam cahaya keemasan yang mempesona itu. Setelah itu, sesosok melambaikan telapak tangannya, dan pada saat itu, cahaya telapak tangan segera meledak, menyebabkan cahaya pada tubuhnya redup. Monyet, Sui Ying bisa melihat pihak lain sekarang. Itu adalah monyet berambut emas yang memancarkan cahaya keemasan. Mata monyet emas itu baik hati. Telapak tangan besar yang penuh dengan rambut itu dengan cepat berubah menjadi besar saat menamparkan. Dalam beberapa saat, itu mirip dengan tanah yang sangat besar. Telapak tangan besar ini terasa tanpa batas, dan setiap rambut di telapak tangan berbulu itu mirip dengan pohon besar. Ruang waktu di sekitarnya telah terkondensasi, dengan semua energi berputar berhenti di gerakan mereka. Ekspresi Sui Ying mengalami perubahan besar. Ekspresinya berubah bukan karena pihak lain tidak memiliki garis karma. Bagaimanapun, Sui Ying siap menderita dari pembunuhan oleh orang-orang dari agama ibu leluhur setelah meninggalkan wilayah Istana Dewa Darah. Pada saat ini, apa yang membuat ekspresinya berubah, adalah karena kekuatan telapak tangan ini terlalu menakutkan. Telapak tangan berbulu yang luas itu mengirimkan jalannya mengandung kekuatan yang jauh melampaui perasaan yang diberikan Raja Hijau padanya. Itu bahkan mungkin untuk mencocokkan perasaan penekan yang datang dari Kaisar Pertumpahan Darah, Tuan Pulau Temporal, dan Abis Primogenitor. Secara alami, karena Raja Hijau, Kaisar Pertumpahan Darah, dan Dewa Pulau Temporal tidak memancarkan aura mereka dengan sengaja ketika mereka bertemu Sui Ying, dan mereka tidak bertarung juga. Dengan demikian, penindasan dari aura mereka tidak sekuat itu. Tapi, telapak tangan ini masih terlalu kuat. Kekuatan semacam ini membuat Sui Ying merasa hatinya bergetar karena ketakutan. Itu adalah naluri kehidupan. Menghadapi pedang yang datang dari White Sovereign King, dia tidak takut sama sekali. Tapi bertemu telapak tangan ini membuatnya merasa takut. Karena telapak tangan ini membawa penindasan yang jauh melebihi pedang itu, dan Sui Ying punya perasaan bahwa jika dia bertemu melawan serangan langsung, bahkan jika dia memiliki baju besi badan penghancuran misterius ekstrim yang melindunginya, dia akan langsung berubah menjadi berkeping-keping dengan jiwanya sekarat memadamkan setelah itu. Apakah ini kekuatan tempur agama Bunda leluhur? Mengirim seorang ahli yang begitu kuat? Sui Ying tertegun. Gurunya Bloodset God Emperor dan Temporal Island Lord telah menggunakan semua kata yang digunakan seperti bodoh dan idiot untuk menggambarkan agama ibu leluhur. Namun seseorang yang datang untuk berurusan dengannya sudah sangat kuat. Telapak tangan besar berbulu cepat menyelimutinya. Ketika telapak tangan semakin dekat, dia bisa melihat rambut-rambut di telapak itu yang sebesar pilar langit. Telapak tangan ini benar-benar membanjiri indera Sui Ying. Itu benar, tidak peduli bagaimana dia mencoba memperluas inderanya, telapak tangan ini sudah mencakup sekeliling, dan dia tidak bisa melarikan diri atau mundur. Sui Ying melihat ke atas. Dia mengalami kekuatan mengerikan semacam itu. Tangguh. Sui Ying memuji sambil menghela nafas. Pada saat yang sama, dia memegang sepotong jimat itu, jimat yang akan memindahkannya ke tanah awal. Hanya dengan pikiran. Sui Ying menghilang dari udara. Dia benar-benar menghilang dari bagian ruang ini. Mengatakan itu lambat. Setelah monyet berambut emas muncul, dia mengirim telapak tangannya. Sui Ying tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk melawan dan telah menggunakan jimat untuk berteleportasi ke tanah awal. Sebelum berteleportasi, ia telah mengirimkan pesan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.